zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anak ini? Baik. Baik, sebelum pelajaran dimulai, ibu absen dulu ya. Abel Gustiawan, Hadir. Adel, Hadir. Adi, Mau. Andika, Hadir. Biker, Ayo. Diki, Deno, Ayo. Marizon, Hadir. Faizal, Yobi, Hadir. Mario. Hadir. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Anak-anak, materi kita hari ini larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Silakan kalian buka bukunya. Sudah siap? Bisa kalian lihat? Bisa. Larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Sudah pernah dengar? Ya. Larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Ya. Pergaulan bebas sering terjadi di kaula muda dan zaman sekarang. Sudah pernah merasakan mendengar pergaulan bebas? Apa yang disebut dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan proses interaksi satu individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Sudah pernah merasakan hal itu? Yang kedua, terlepas dari kewajiban, aturan, tuntunan, norma agama dan norma kesusilaan. Ya. Yang berikutnya, pergaulan bebas salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat dan perasaan manusia. Itulah yang dikatakan pergaulan bebas. Jika kalian sudah melakukan hal yang seperti ini, ya, berarti kalian sudah melakukan pergaulan bebas. Paham? Larangan pergaulan bebas terdapat dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Ada ayat yang mengatakan bahwa wala taqrabu zina. Janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang amat kecil. Ciri-ciri perbuatan zina atau ciri-ciri pergaulan bebas. Apa ciri-cirinya? Bisa dilihat? Bisa. Yang pertama apa? Menghamburkan harta yang memenuhi keinginan dan hawa nafsu. Itu yang dikatakan pergaulan bebas. Yang kedua, berbuat dengan tanpa perhitungan antara benar dan salah menurut ajaran agama. Sudah pernah lakukan belum? Belum. Terjerat kepada peserta pesta hura-hura dengan menggunakan minuman keras, obat-obat terlarang. Pernah dengar hal seperti itu? Berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama. Apa contohnya? Berpacaran, itu contohnya, ya. Berpakaian terbuka, membiarkan aurat terlihat, ya. Dan yang terakhir, berpikir tidak sesangat dengan mengabaikan masa depan. Itu namanya pergaulan bebas. Ya, ciri-ciri pergaulan bebas. Jika anak-anak sekalian merasakan hal itu, maka segera jauhi. Karena mengapa? Pergaulan bebas itu bisa merusak masa depan anak-anak sekalian, ya. Yang pertama apa? Merusak keturunan kita berikutnya. Maka pergaulan bebas itu sangat dilarang. Paham? Jenis-jenis pergaulan bebas, penyebab dan cara mengatasinya. Tahu jenisnya? Ya. Penyebabnya? Bisa dibaca? Seks, ya. Pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Itu yang dikatakan seks dalam pergaulan bebas, ya. Penyebabnya apa? Apa penyebabnya? Ya, dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Ya. Yang berikutnya, larut dalam bujukan dan rayuan setan. Ya, jadi setan itu berupaya sekuat tenaganya merayu umatnya, supaya kita bisa mengikuti hawa nafsu setan tadi. Yang berikutnya apa? Sering berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, maka jauhi. Jika kita berteman atau menemukan teman yang buruk akhlaknya, maka hendaknya kita jauhi. Memang dalam bergaul kita harus memilih teman yang bisa memperbaiki akhlak kita. Maka jika menemukan teman-teman yang buruk, maka tinggalkan. Itu tidak membuat kita meningkatkan iman, bahkan merusak iman kita. Yang terakhir apa, nak? Ketidakpedulian lingkungan masyarakat atas terjadinya kemaksiatan. Apa contohnya? Misalkan di tempat tinggal kita ada kemaksiatan, namun masyarakat di sekitar tidak mempedulikan.
Ya, misalkan dalam suatu rumah, di sebuah rumah ada sepasang kekasih, seorang laki-laki membawa perempuan ke dalam rumah yang bukan muhrim, namun masyarakat tidak atau tetangga sekitar tidak berniat untuk menegur, mereka membiarkan. Maka terjadilah suatu pergaulan bebas, ya. Cara mengatasinya apa? Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, memberikan bimbingan, pendidikan, pengajaran agama Islam yang benar, ya. Kapan perlu ikut majelis taklim, misalnya walaupun kita masih muda-muda nggak apa-apa, ikut majelis taklim, ikut pengajian, ya, yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita. Berteman dengan orang-orang yang soleh, menjauhi berteman dengan orang yang bermaksiat, meningkatkan perhatian orang tua kepada anak-anak. Ini orang tua yang ditegur, ya. Kalau kita sebagai anak, kita meningkatkan diri kita sendiri. Supaya saya bisa menjauhi pergaulan bebas, maka saya harus mencari teman yang bagus. Yang pertama orang yang soleh, ya. Nah, menjauhi orang-orang yang buruk. Nah, mengajak lingkungan masyarakat di sekitar untuk sama-sama, ya, sama-sama apa nak? Sama-sama peduli terhadap terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia. Harus menciptakan lingkungan yang harmonis, yang keimanannya tinggi. Ya. Bagaimana di daerah kalian? Ada yang seperti itu? Tidak? Ya. Bisa dipahami? Ya. Jenis-jenis pergaulan bebas, penyebab dan cara mengatasi yang berikutnya. Apa? Itu yang menyebabkan yang terjadi ketika adanya pergaulan bebas. Yang pertama adanya narkotika atau obat-obat terlarang. Apa misalnya? Miras, apalagi? Sabu, apalagi? Ganja. Apa hukumnya? Haram. Haram, maka wajib dijauhi oleh setiap orang muslim. Ya. Pernah lihat yang minum khamar? Pernah? Pernah. Di mana? Di jalan. Maka hendaknya kita jauhi, jangan malah kita mendekati, supaya kita menjadi seorang muslim, mukmin, anak-anak yang sholat yang sejati. Ya. Jenis narkoba sudah pernah dengar? Nah, apa saja? Nah, di sini banyak, ya. Obat-obat berbahaya, khamar yang dikatakan tadi, minuman. Penyebabnya apa? Sama dengan pertama pergaulan bebas tadi, ya. Dan karena iman seseorang, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Makanya dalam pergaulan itu harus kita pilih, ya. Si A ini bagus nggak berteman dengan saya? Si B ini bagus tidak? Nah, ketika kita dalam menentukan tempat itu harus sebaik mungkin, seobjek mungkin, atau seselektif mungkin, maka tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Ya. Tidak memahami akibat dan bahaya narkoba bagi masa depan kehidupan. Kalau misalkan kalian masih melakukan, apa penyebab utamanya? Itu karena tidak menyadari jika saya mengkonsumsi narkoba, ya kan? Lalu apa lagi? Tidak menyadari apa jika saya meminum minuman keras, ya, maka itu terjadi di zaman sekarang. Tetapi jika kalian menyadari, meningkatkan keimanan, insya Allah hal ini tidak akan terjadi. Cara mengatasinya ketat, ya, meningkatkan iman dan memperdalam pendidikan agama Islam. Makanya pendidikan agama itu jangan dinomor-duakan, harus dinomorsatukan, karena untuk membangun diri, untuk meningkatkan keimanan seseorang itu harus dengan meningkatkan pendidikan agama Islam. Yang berikutnya kehidupan malam. Pernah dengar kehidupan malam? Nah, gimana? Nah, kalau sudah terjadi kehidupan malam itu sudah tentu identik dengan apa? Pertama, pergaulan bebas, alkohol, apalagi obat-obatan terlarang. Itu yang menyebabkan kehidupan tanpa mengindahkan norma agama. Ya, apa norma agama? Jika bergaul bebas, maka itu hukumnya apa? Haram. Ya, akan menyesatkan pelaku atau tidak. Nah, makanya harus baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang di dunia maupun di akhirat. Cara mengatasinya gimana? Sama, ya, memperbanyak dan memperkuat dakwah Islam, memberikan lingkungan dan kesibukan positif dalam diri anak atau dalam diri siswa. Contohnya kalian dalam diri siswa ibu sekalian.
memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku pelanggaran norma. Ya, norma apa misalnya? Norma agama. Seperti ini yang kita bahas, pergaulan bebas dan zina. Nah, pernah dengar jenis seperti ini? Pernah. Geng motor, ya. Jenis-jenis pergaulan bebas, penyebab dan cara mengatasinya. Yang pertama, geng motor. Pernah lihat geng motor? Pernah dengar? Pernah mengikuti? Ya. Geng motor termasuk perbuatan yang melampaui batas, ya. Mengganggu pengguna jalan, mengganggu ketentraman umum. Pernah lihat? Ketika mereka bereaksi, itu mengganggu pengguna jalan yang lain. Pernah kalian melihat? Geng motor seringkali ajang perjudian, taruhan apa? Taruhan apa? Uang pasti menaruhnya uang, ya. Maka hal ini wajib kita hindari. Penyebabnya apa geng motor itu terjadi? Perasaan gengsi para darah muda, ya. Bagaimana supaya saya ini merasa hebat, maka menciptakanlah yang namanya geng motor tadi, ya. Semuanya itu dilakukan oleh apa? Bujukan dan rayuan setan di dalam setiap diri manusia. Rendahnya pemahaman dan pada dampak dan akibat dari kebut-kebutan. Ketika kalian kebut-kebutan, apa kalian paham? Akibatnya, dampaknya, paham? Paham? Tidak. Sekaligus kalian tidak paham. Padahal itu hal yang mudah untuk dipahami oleh para siswa. Apa penyebab dampaknya apa? Mengganggu penjalan yang lainnya, itu yang utama. Yang dampak yang sangat berpengaruh apa? Jika terjadi kecelakaan. Itu dampaknya jika terjadi kecelakaan para geng motor atau para pejalan. Ya. Dampaknya apa? Bisa hilang nyawa, apalagi bisa luka, bisa masuk rumah sakit, ya kan? Penyebabnya gimana? Ya, kurangnya yang pertama itu kurangnya kontrol orang tua. Yang dipusatkan pertama dalam pendidikan agama itu orang tua. Ya. Berikutnya bertambah yang mendidik agama itu adalah orang tua, guru di sekolah. Ya. Maka pendidikan agama itu sangat penting. Jangan seperti apa yang bilang, seperti kalian melihat guru agama itu menakutkan. Padahal agama itu sangat penting karena untuk menuju kehidupan dunia dan akhirat. Hikmah pergaulan bebas. Hikmah menjauhi pergaulan bebas. Bisa dibaca? Yang pertama, memperoleh ridho dan dari hasil akhlak mulia itu memperoleh pahala. Bayangkanlah pergaulan bebas itu dijauhi saja kita memperoleh pahala. Ya. Kenapa demikian? Karena betapa pentingnya kita menjauhi pergaulan bebas. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dicintai kita. Oh, ini kata dia umatku sudah kembali kepadanya. Terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas, melanggar etika agama. Apa akibat yang fatal jika pergaulan bebas? Apa? Yang pertama apa? Menyebabkan manunya berlainan. Apalagi kata ini akan menimbulkan keturunan ya hilangnya hak berwalian. Makalah menjauhi pergaulan bebas itu mendapatkan pahala, ya, dapat menggapai cita-cita dan masa depan. Yang terakhir zina. Pernah dengan zina? Capek? Dengan kalimat capek belum? Coba berdiri dulu. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Silakan dulu. Kita dengarkan perbuatan zina. Cara menjauhi perbuatan zina. Apa yang pertama cara menjauhinya? Mendekatkan diri kepada zina. Itu. Setelah itu apa lagi? Segera menikah jika sudah mencapai usia. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Jika sudah mencapai usia hendaknya menikah. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Apalagi jangan sesekali mendekati, menjerumuskan diri kepada perzinahan. Apa yang dikatakan zina itu? Pernah dengar zina? Apa yang dikatakan zina? Apa? Melakukan hubungan perkara
perkawinan, melakukan hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan ya sah. Itulah yang dikatakan zina. Ya. Itu tergolong zina besar. Ya. Sudah pernah mendengar orang melakukan? Sudah. Jadi janganlah kita sesekali mendekati zina. Apa kata ibu baca tadi? Wala rabu zina. Janganlah, maka zina itu didekati aja dia. Tidak dibolehkan. Mendekati saja tidak dibolehkan, apalagi melakukan. Berbanyak membaca Al-Quran, apalagi nak berzikir, ya, sholawat, itu akan membuat kita terhindar dari perbuatan zina. Hikmahnya apa? Mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan syafaat dan dari Rasulullah SAW. Yang berikutnya apa? Menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Tahu nasab itu apa? Hubungan darah. Jadi kalau seorang anak lahir sebelum nikah, itu dikhawatirkan nasabnya siapa, binnya siapa, bintinya siapa. Ya, itu dikatakan nasab, hubungan darah. Jelas siapa bapaknya kalau kawinnya setelah adanya ikatan pernikahan. Ya. Terpelihara dari penyakit kotor. Apa penyakit kotor karena zina itu? Ya, penyakit HIV. Yang terakhir, terhindar dari kejahatan-kejahatan lain yang diakibatkan oleh melakukan zina. Apa kejahatannya? Aborsi, bunuh diri, apa lagi? Masih ada? Sampai di sini ada pertanyaan? Jawab. Ya, silakan Bapak. Jelaskan akibat pergaulan bebas bagi keluarga Allah. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Ya, silakan. Memalukan tua. Nah, yang mempermalukan orang tua. Apalagi? Masih ada? Nah, di sini apa katanya? Menjadikan hubungan keluarga renggang, gagalnya orang tua memiliki anak soleha, nama baik orang tua tercoreng. Itu. Paham? Masih ada yang ingin bertanya? Ya, yang ini dulu. Ada yang bisa jawab? Yang pertama, kurangnya kontrol orang tua terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kurang kontrol. Yang kedua, kurangnya seorang anak dalam memilih teman. Ya, jadi harus kita pilih teman itu. Ya, yang ini bisa membangun saya tidak. Yang ini bisa menjerumuskan saya tidak. Maka dalam memilih teman itu harus betul-betul selektif. Ya, Akang? Masih ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan. Cara mengatasi pergaulan bebas. Cara mengatasi pergaulan bebas. Ada yang bisa jawab? Yang pertama apa, Nak? Jangan keluar malam. Ya, apa lagi? Selain jangan keluar malam? Ya sama tadi. Harus meningkatkan keimanan terhadap Tuhan ya, Maha Esa. Apa lagi? Masih ada kira-kira? Memilih teman, harus pandai memilih. Nah, harus pandai memilih teman. Masih ada yang bertanya? Ya, silakan Nandika. Bagaimana cara menghindari perbuatan zina? Bagaimana cara menghindari perbuatan zina? Cara menghindarinya bisa? Yogi bisa? Jelaskan sedikit. Yang bermalam. Ya, terus apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Apa lagi? Berzikir. Berzikir ya. Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama, ya. Supaya dan yang kedua kita ingat sebab dan akibat atau dampak negatif yang akan timbul ketika kita melakukan perbuatan zina. Apa contohnya kata Ibu? Dampak negatifnya. Ya. Tidak diketahuinya atau tidak jelasnya hubungan nasab antara anak dan orang tua. Masih ada? Sudah paham Andika? Masih ada yang lain? Tidak ada lagi? Sudah paham semua? Karena kalian sudah paham dan materi hari ini cukup, ya. Jadi pergaulan bebas sangat dilarang dalam kehidupan manusia. Ya, karena dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk. Contohnya dapat menimbulkan ketidakjelasan hubungan nasab antara anak dan orang tua. Mengapa perbuatan zina dilarang? Karena akan menyebabkan
menyebabkan orang tua malu, ya, dan akan menimbulkan dampak negatif. Setelah kita menghindari perbuatan zina, maka kita akan menyadari dampak positif yang kita rasakan setelah kita berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Terima kasih. Jangan lupa mengulangi pelajaran hari ini, mengingat supaya kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas dan zina. Ya. Semangat yang kuat untuk menggapai masa depan yang cerah. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 3 Bengkulu Selatan? Luar biasa. Demikian pelajaran Ibu hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan kita berdoa sebelum pulang. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tasri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum.